Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya saya. Nah, kali ini ya kita akan membahas mengenai tenses. Salah satunya yaitu mengenai present perfect continuous tense ya. Nah, bagaimana teorinya, mulai dari definisinya, kemudian formula, ataupun rumus pembentuk kalimat dengan menggunakan present perfect continuous tense ini, dan fungsinya seperti apa, serta contoh-contoh kalimat yang menggunakan unsur present perfect continuous tense. Nah, karena itu, jangan di-skip. Terus ikutin materi pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke? Continue. Let's go. Are you ready? Let's go! The present perfect continuous tense, or we can call it the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. Oke, bicara mengenai present perfect continuous itu sama dengan membicarakan mengenai suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada satu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Jadi bisa menyatakan untuk aksi yang telah selesai di masa lalu atau menyatakan aksi itu dimulai di masa lalu dan berkelanjutan sampai dengan masa sekarang ya. Nah, aksi pada tenses ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi saat sekarang. Ya, kita akan lihat contoh dari formula present perfect continuous. Ini adalah contoh rumus dari present perfect continuous tense. Jadi kalau kalian ingin membentuk kalimat menggunakan present perfect continuous, ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Nah, kita lihat di bagian pertama itu adalah contoh kalimat positif, yang kedua adalah contoh kalimat negatif, dan yang ketiga adalah contoh kalimat interrogatif. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang pertama ya. Itu akan menjadi kalimat positif dengan unsur subjek plus have atau has plus been plus verb ing. Ingat di situ ada auxiliary yaitu have atau has. Pilih salah satu di antaranya ya. You choose have or has, it depend on the subject. Kalian memilih akan menggunakan have atau has, itu tergantung dari subjeknya. Nah, kalian tentunya sudah tahu penggunaan have itu untuk yang jamak, sedangkan penggunaan has untuk yang tunggal ya. Kemudian yang kedua, untuk bentuk negatif, yaitu penggunaan subjek plus auxiliary have or has plus not plus been and plus verb ing. Not-nya diletakkan setelah auxiliary have atau has. Nah, selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka auxiliary have or has itu ditambahkan dengan subjek and then been and then verb ing. Ya, tentunya kalian sudah tahu menggunakan kata kerja yang ada ing-nya itu merupakan salah satu ciri dari continuous. Next, kita lanjutkan dengan fungsi ya, the functions of present perfect continuous tense. First, shows the completed action. Present perfect continuous tense is indicate an action that has been completed at a point in the past, followed by its relevance to the present condition. Jadi yang fungsi pertama adalah untuk menyatakan semua kegiatan yang sudah selesai atau sudah terjadi di masa lalu.
Ya, tentunya masih ada relevansinya dengan kejadian atau kondisi saat sekarang ini. Contoh kalimatnya seperti ini. I haven't been feeling well lately. Ya, saya ngerasa nggak enak sih akhir-akhir ini. Jadi mungkin saat dia bicara itu perasaan itu masih ada, perasaan nggak enak itu masih ada, ya. Kemudian contoh yang kedua, Mandy feels full, ya. Mandy feels full as she's been eating half of the tart. Manly itu kenyang, ya, merasa sangat kenyang setelah dia menghabiskan setengah dari kue tart. Ya, jadi perasaan sekarang ini dia udah kekenyangan. Kenapa? Karena dia sudah makan setengah dari kue tart. Nah, yang ketiga, coba kita buat dia dalam bentuk kalimat tanya, ya. Have the toddlers been sleeping? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena mungkin pada saat dia datang, dia melihat tidak ada lagi anak-anak yang bermain. Maka pertanyaannya pun muncul, apakah anak-anak sudah tidur? Ya, kita lanjutkan ke fungsi yang kedua. Second, to shows the action that was just finished. The adjective just is used to design this condition. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa semua kegiatan yang baru saja selesai terjadi, ya, baru saja selesai dilakukan, ya. Nah, contoh kalimatnya adalah seperti ini. Please take off your shoes because I just have been sweeping the floor. Tolong dibuka deh sepatunya karena saya baru saja selesai menyapu lantai. Nah, artinya pada saat dia meminta temannya untuk membuka sepatunya, itu dia baru saja selesai menyapu, ya, baru saja selesai melakukan kegiatan dan itu baru saja selesai terjadi pada saat dia bicara. Yang kedua contohnya, sorry, you are late. He has just been going to the airport. Baru datang nih, kemudian langsung disambut dengan kata-kata, sorry, ya maaf kamu terlambat. Dia baru aja pergi ke airport. Oke, last function. Indicates action that have been initiated in the past. Shows all the action that are still ongoing, even though it start in the past. Jadi fungsi yang ketiga ini lebih kepada bahwa untuk menyatakan sebuah kegiatan yang masih sedang berlangsung nih, ongoing, ya, walaupun kejadian itu atau aksi itu sudah dimulainya di masa lalu. Contoh kalimatnya seperti ini. I have been driving a car to the rain for an hour. Ya, saya sudah sedang mengendarai kendaraan nih, mengendarai mobil walaupun hujan selama 1 jam. Jadi saya sudah sedang, ya, dari tadi ini selama 1 jam masih nyetir aja, ya. Oke, kalimat yang kedua, contohnya. The passengers have been waiting for the next flight since this morning. Para penumpang sudah sedang menunggu penerbangan berikutnya sejak tadi pagi. Jadi dari tadi pagi masih sedang menunggu penerbangan berikutnya. You get it? So, what do you think, guys? Itu tadi mengenai present perfect continuous. Sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Yang harus kalian ingat bahwa present perfect continuous adalah bentuk keterangan yang menyatakan semua kegiatan ataupun aksi yang kalian lakukan ataupun siapapun lakukan bisa dimulai dari masa lalu dan sudah selesai, ataupun dimulai di masa lalu dan masih berlangsung atau masih dirasakan sampai dengan sekarang. Oke, tentunya kalian sudah cukup paham, ya. Terus berlatih, ya, jangan bosan-bosan untuk berlatih dan belajar mengenai tenses ini. Masih banyak tenses lainnya, yang lebih kurang ada 16 jenis tenses yang perlu kalian pelajari di pelajaran bahasa Inggris. Saya akan tetap bantu kalian untuk belajar tenses di channel ini. Karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasinya, ya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya. So,
Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.